Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, perkenalkan nama saya Andre Trianto, NPM 5021284. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait UTS pada nomor 1. Adapun nomor 1 ini terdiri dari dua kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 di bab 8 yaitu Bentang Alam di Indonesia. Bentang Alam Indonesia ini saya mengambil topik A, yang dimana topik A ini mengenai tentang dataran tinggi dan dataran rendah. Adapun karakteristik dari dataran tinggi dan dataran rendah ini dapat dilihat dari ketinggian suatu dataran. Adapun ciri-ciri dari dataran rendah ini yaitu berhawa panas dan memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk dataran rendah ini contohnya untuk bertani dan bertempat tinggal, dataran rendah ini berada di daerah Merasi kalau tempat tinggal kita. Nah, dataran rendah ini dapat dimanfaatkan untuk peternakan, pertanian, dan perikanan atau perindustrian. Nah, bentuk dari adaptasi lingkungan di dataran rendah ini yaitu dapat melakukan kegiatan perdagangan di suatu kalau di Merasi pasti di suatu perdesaan atau di Lubuk Linggau di suatu perkotaan. Nah, untuk karakteristik dataran tinggi yaitu suhunya berhawa sejuk, berhawa dingin, dan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini dimanfaatkan untuk objek wisata, perkebunan, seperti perkebunan teh atau perkebunan stroberi. Dapat kita lihat di dataran tinggi ini, di Curup itu banyak orang menanam stroberi, dan Kepayang ada kebun teh. Adapun bentuk adaptasi dari lingkungan dataran tinggi ini, banyak orang-orang membangun bangunan mengikuti sebuah lereng. Nah, untuk mengamalkannya dalam sila Pancasila dari bab 8 ini, Bentang Alam di Indonesia, dapat dilihat dari sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang dimana Persatuan Indonesia ini, Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, ras, adat, baik itu dataran tinggi, dataran rendah, atau tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada bab 4, yaitu Pancasila dalam diriku. Saya di sini mengambil topik A. Nah, di sini terdapat sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sila Pancasila terdiri dari 5. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, panca ini artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar sila Pancasila. Nah, adapun bentuk karakteristik dari nilai Pancasila ini, yang pertama, kepercayaan dan pengakuan terhadap Tuhan menjadi landasan moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, menegaskan perlunya menjunjung tinggi martabat manusia dan menghormati HAM. Yang ketiga, menjunjung pentingnya peraturan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini mencakup semangat gotong royong. Yang keempat, menekankan adanya prinsip demokrasi. Adapun yang kelima, yaitu mengedepankan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat Indonesia. Nah, adapun adaptasi dari nilai Pancasila ini, yang pertama, memberikan bantuan kepada orang yang sedang terjadi musibah, yang terkena musibah. Yang kedua, menghormati HAM setiap warga negara. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Adapun sila-sila dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, masyarakat yang mengutamakan toleransi dan beragama dan kepercayaan, yang dimana masyarakat yang berbeda agama harus saling menghormati dan menghargai atas perbedaan tersebut. Yang kedua, masyarakat yang saling tolong-menolong atas nama kemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat yang mencintai bangsa dan tanah airnya.
Yang keempat, masyarakat yang bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, masyarakat yang kehidupannya sejahtera. Demikianlah argumen yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.